Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam. Oke. Wah, semuanya tampak segar semangat ya hari ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Udah sarapan Udah mandi, semua Bu. kan? Sudah, Bu. Bu. Siapa yang belum? Lagi, Bu. Lagi sarapan? Jangan dong, kan ingat ya peraturan di saat kita belajar walaupun melalui daring kita seperti pelajaran seperti biasa, jadi tidak makan dulu ya. Harusnya tadi Patman sudah bangun lebih pagi agar kita sempat untuk sarapan. Oke? Nah, hari ini akan Ibu ajarkan materi sambungan dari yang kemarin. Tapi sebelum kita belajar, kita harus baca doa dulu. Oke? Yuk, siapa ya? Intan? Ya, Bu. Intan, pimpin baca doa untuk teman-temannya semuanya ya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ayo lihat temannya. Biasanya kita ada 12. Adakah yang tidak Hadir masuk semua hari ini? Semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Oke, mantap. Sip. Ya. Oke, sekarang Miss mau Ibu mau tanya. Ya. Ada yang tahu tadi makan sarapannya pakai apa? Saya, Bu. Ya, apa? Oh, saya tadi sarapan pakai nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Wah. Pakai telur, Kak? Enggak, Bu. Enggak. Iya. Nggak punya ya? Bukan nggak punya. Ibunya tadi belinya nggak keburu. Kan saya buru-buru. Oh ya, udah nggak apa-apa ya. Oke, kita sebelum mulai belajar, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Oke? Nah, lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Tanah Airku. Kita nyanyi bersama-sama. Sudah terlihat belum video yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, Sudah, kita Bu. nyanyi bersama-sama ya, diiringi lagu ini ya. Semuanya harus menyanyi, oke? Ya, Bu. Oke. Ya, Oke. Yuk, 1, 2, 3. Sudah terdengar belum suaranya? Udah. Belum. Belum, Bu. Tidak ku Biar saya pergi jauh, Jangan dari aku. Aku yang Panjang amat. Keren semuanya. Jadi kita di Indonesia kita harus tahu ya lagu-lagu nasional. Jadi jangan taunya nanti lagunya lagu BTS, lagu yang lain. Jadi semuanya mulai dari hari ini Ibu akan tampilkan selalu. Jadi kita akan mulai selalu setiap hari menyanyikan satu lagu nasional. Oke? Nah, oke. Hari ini Ibu mau tanya tadi kalau Dede tadi makan nasi goreng sarapannya.
Kalau Intan makannya apa Intan? Hari ini sarapannya? Baru minum susu, Ibu. Minum susu. Lah, kalau Hikmah makannya hari ini apa sarapannya? Bubur, Bu, bubur. Bubur. Mau Wah. tanya dong. Ibu mau tanya dong. Kalau Ya. bubur nasi itu asalnya dari mana? Dari padi, Bu. Dari padi. Dari padi. Oke, kalau dari padi, asalnya dari padi. Bukan, Bu, Cara- bukan dari padi. Beras. Apa dong? Dari beras. Nah, Dari beras. Iya, Iya. dari beras. Betul, Dede. Kalau dari beras, tanah beras itu dihasilkan oleh tanaman apa? Dede? Padi. Apa? oh iya ya, Padi. dari padi ya benar. Iya. Kalau padinya dimakan terus sama Dede, sama Hikmah, jadinya bagaimana padinya di muka bumi ini? Habis, Bu, habis. Habis. Karena Dede itu kan kita makannya harus. banyak, Bu. Nah, Kamu jangan gitu cuma sedikit makannya. kalau dimakan terus, kalau dimakan Ada yang terus, ngerungok, Bu. iya. Kalau dimakan terus, jadinya habis. Harusnya diapain dong? Kalau beli Kalau habis, padi tidak ada lagi, apa terjadinya? Apa yang akan terjadi kalau tidak ada Lapar, Bu, lapar. kelaparan? Karena itu harus Tanam lagi, Bu. ditanam lagi. Nah, sesuai materi kita hari ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar perkembangbiakan tentang perkembangbiakan generatif, kalau hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Oke? Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, ya. Bu. Nah, semangat ya. Ya, Ya, Bu. semuanya wajib Semangat. menghidupkan kameranya. Oke. Hanya yang sinyalnya bermasalah baru boleh, tapi tetap harus aktif, oke? Ya, Bu. Ya, Oke, Bu. sudah terlihat belum PowerPoint yang Ibu share? Belum bergerak, Bu. Belum bergerak? Oke. Belum. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini agar kamu bisa mengetahui, kamu bisa menjelaskan apa itu perkembangbiakan vegetatif. Kita bisa juga nanti melihat ide pokok dari suatu teks. Oke, kita sudah siap mulai ya untuk belajar ya. Ya, Bu. Oke. Perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang tahu ini apa? Kentang, Bu. Gambar kentang, Bu. Singkong. Sama Kalau yang singkong. ini, yang tanaman A, kentang. Tanaman B, Singkong. Wortel, Bu. wortel. Wortel warnanya kan orange. Ini warnanya apa? Coklat. Coklat. Coklat, Bu. Berarti bukan wortel ya. Ini tadi ada yang jawab ini Oh, kentang. bukan wortel. Ini ada Salah, yang Bu. jawab, Maaf. Ini, iya nggak apa-apa. Ini apa namanya? Singkong. Ada yang pernah memakannya? Sering, Bu. Kalau untuk kentang biasanya dimakan untuk apa saja? Ada yang tahu biasanya? Kalau makan kentang? Perkedel, Bu. Perkedel. Dibikin perkedel, Bu. Apalagi? Disambelin, Bu. Disambelin kentang, Bu. Oh, nggak kepedesan. Sayur goreng. Kentang goreng. Ada lagi? Dibikin sop. Dibikin sayur. sop. Good. Ada lagi? Dibikin Bikin crispy. sayur. Sambal Digoreng. kentang, Bu. Donat, Bu. Donat. Oke. Oh iya, sekarang ada donat kentang ya. Ada, Bu. Kalau yang sebelahnya tanaman B, tadi apa namanya? Singkong. Oke, singkong. Kalau singkong biasanya untuk dijadikan apa? Yang pernah kalian makan untuk jadi apa?
Digoreng, Bu. Keripik, Opak. kolak, apalagi keripik, Bu. apalagi Makanan combro, Bu. Misro. Iya, makanan combro misro dengan katanya, Bu. misro. Dikulup, Bu. Pinter. Oh, enak Digoreng, semua ya. digoreng. Oh, jadi lapar Dikukus, nih. Bu. Dikukus. Dikukus, Bu. Oh iya, dikukus juga. Betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih caranya agar tumbuhan kentang ini dapat berkembang biak? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, Dede, silakan. Gimana Ibu ya? Bentar, Bu. Saya pikir-pikir dulu. Ya, oke. Ibu kasih Ditanam, Bu. waktu. Ditanam. Ditanam. Oh, ditanam. Kalau kata Dede ditanam. Ayo, ada yang tahu bagaimana cara mengembangbiakan kentang? Saya, Bu, Ya, Zainal, silakan. dengan umbi, ini kan jenis umbi ya, jadi ditanam bagian bunganya, kayak daun. Oh, dengan umbinya dengan bagian daunnya. Oke, ditampung dulu. Ayo, siapa lagi yang punya pendapat? Huh? Bingung semuanya? Batangnya, Bu. Batangnya? Oke. Kita akan belajar tentang ini ya. Langsung aja, Bu, buahnya ditanam. Bisa nggak? Bisa nggak langsung buahnya? Bisa, Gimana Bu. ya caranya ya? Oke. Nah, kita akan belajar tentang ini. Akan Ibu tampilkan nanti PowerPoint. Akan Ibu tampilkan video. Jadi kalian bisa memperkirakan kira-kira perkembangbiakannya bagaimana sih caranya. Oke? Dah. Kita belajar dulu tentang perkembangan biakan vegetatif. Jadi, dua tanaman ini dapat dikembangbiakan secara vegetatif. Ya, apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Yuk, baca, silahkan Dwi, baca tentang pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangan vegetatif buatan. Oke, terima kasih Dwi. Oke, lanjut ya. Perkembangbiakan seperti yang sudah disampaikan oleh Dwi tadi, bahwa perkembangbiakan itu secara vegetatif ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif alami ini ternyata macamnya banyak sekali. Oke, perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan dua tanaman, ya. Jadi dari satu tanaman dia bisa menghasilkan tanaman yang baru. Nah, kita lihat yuk apa saja macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Oke, Ninis. Ya, Bu. Ninis coba dibacakan ya nomor 1 perkembangbiakan vegetatif alami ada apa? Iya, satu ada tunas, Bu. Umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Contoh perkembangbiakan dengan tunas yaitu pisang, bambu, dan tebu. Ya, terima kasih Ninis. Oke. Sama-sama, Ibu. Tunas itu muncul dari batang ruas. Jadi umumnya dia tumbuh pada ruas batang atau ketiak daun atau ujung akar. Nih, seperti contohnya pada tanaman pisang. Lihat tidak bagian yang kecil ini? Terlihatkah? Nah, lihat, Bu. Ada Lihat, Bu. Lihat, Bu. Ini adalah namanya tunas. Jadi dia tumbuh, ya. Jadi dia biasanya kalau tanaman baru kan kita tanam satu. Tanam dari biji, ya kan? Nah, kalau ini dia langsung dari induknya sendiri. Nah, sudah terlihat kan? Oke, itu kalau tunas. Yang kedua, silakan baca Ratna. Ratna. Ya, Bu. Ya, ayo silakan Ratna dibaca. Ya.
2. Tunas adventif, tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya. Contohnya, cocor bebek, sukun, kersen. Yang ketiganya, umbi lapis, pelepah daun yang berlapis-lapis dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Contoh, bawang, bunga bakung. 4. Umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung. Contoh kentang, ubi jalar. Iya. Oke, terima kasih Ratna. Ya, kalau untuk tunas adventif tadi kok beda Bu? Misalnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan kenapa berbeda dengan tunas yang biasa? Ya, karena dia tumbuhnya yang munculnya di tempat-tempat bagian tertentu saja, tidak seperti tunas yang sudah jelas di ketiak daun, sudah jelas dari akarnya atau dari batangnya. Kalau ini nih di pinggiran daunnya, contohnya pada cocor bebek ya. Umbi lapis, kamu bisa lihat kan dia berlapis-lapis nih. Nah, contohnya pada bawang. Umbi batang, ini contohnya pada kentang. Nah, kentang yang yang Ibu sampaikan tadi ternyata dia berkembang biak dengan cara umbi batang. Di bagian sini nanti ada tunas-tunasnya, bagian kecil-kecil ini. Itu yang kalian tanam, ya. Oke. Nah, lanjut. Ada ini, umbi akar, akar tinggal, dan geragi. Silakan dibaca, Hikmah. Ya, Bu. Geragi, batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk akar tinggal, umbi akar tadi yang disebutkan oleh Patman tadi, singkong, iya kan? Ternyata dia sama cara berkembang biaknya. Tapi kalau tanamannya berbeda ya Patman ya. Ini bentuknya, ini bentuk wortel seperti ini. Kalau singkong yang warna coklat tadi. Oke. Nah, yang nomor 6, akar tinggal. Siapa yang bersedia membaca? Ya, Bu. Ya, Dede silakan. Akar tinggal. Batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, Bu. Oke, mantap. Betul. Ada nggak ini di dapurnya Dede sekarang? Oh, nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada. Iya. Nanti cocoknya. Itu cuma bawang aja. Oh, adanya bawang. Iya. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada geragi. Terima kasih ya, Dede. Oke, selanjutnya ada geragi. Siapa yang mau membaca tentang geragi? Pera, Bu. Oke, Pera. Ayo, silakan Pera. Geragi, batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Contohnya buah stroberi kali ya, Bu ya. Arbe, rumput teki. Iya, betul. Buah stroberi. Yang biasanya pergi nih jalan-jalan dulu ya sebelum pandemi, jalan-jalannya ke Lembang, Bandung, ada perkebunan stroberi. Ternyata berkembang biaknya dengan menggunakan geragi. Oke, yang terakhir ya ini yaitu spora. Oh, Ibu maaf ini, Ibu warnanya putih jadi nggak kelihatan kalian. Oke, siapa yang bisa membacakan untuk yang spora? Saya, Bu. Oke, silakan, Patman. Spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora Dan sangat kecil. Jamur. Ya, betul. Nah, spora itu yang mana? Ini di dalam sini nih ada spora. Jadi kalau terjatuh bisa jadi satu tumbuhan baru, tanaman baru. Oke, Ibu sekarang Ibu bagikan LKPD ya. Kalian melengkapi LKPD-nya, Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Oke? Sebentar, Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Nanti kalian lihat isi yang pada kegiatan 1 setelah kalian menonton video pembelajaran ini, oke?
Oke. Siap, Bu. Oke, good. Ya, Bu. Dede mantap. Dede paling semangat nih. Oke, kita tonton dulu ya. Ya. Asik, very prima. Oke, sudah ditonton kan? Sudah, Nah, Bu. sekarang diisi LKPD-nya, Ibu kasih waktu berapa menit ya nih? Oke, sebentar. Ibu kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang ya. Ya. Sesuaikan. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Silakan yang ada jika masih ada yang bingung ditanyakan ya, tidak usah malu-malu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa mengisinya semuanya? Oke, waktunya sudah selesai ya. Oke, good. Terima kasih Ninis. Kita lanjut pelajaran selanjutnya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bermacam-macam tanaman, ya kan? Nah, biasanya kalian nanti setelah ini akan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Lalu kalian akan membuat laporan pengamatan. Di dalam laporan pengamatan itu nanti kalian harus memikirkan ada ide pokoknya dalam laporan pengamatan. Jadi laporan pengamatan yang kalian buat dalam bentuk teks laporan pengamatan, ya, bukan dalam bentuk laporan yang full biasa seperti laporan biasa ya, tapi dalam bentuk teks laporan. Nah, apa itu ide pokok? Oke, ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ada, Bu. Ya, apa? Biasanya seingat saya, Bu, ini seingat saya, Bu ya. Iya, tidak apa. Bu. Seingat saya itu adalah satu kalimat yang sering diungkapkan atau sering disebutkan gitu, Bu. Oh, jadi sering keluar ya, itu sering dibicarakan dalam paragraf tersebut. Iya, good, mantap nih, daya ingatnya Dede, keren. Ayo, siapa lagi yang masih mengingat kembali? Ayo, ada yang masih ingat tentang apa itu ide pokok? Kalimat utama, Bu, kadang ada di kalimat utama, Bu. Oh iya, betul, hikmah, good. Adanya atau biasanya berada di kalimat utama. Oke, yuk kita mulai. Dwi, silakan dibaca apa itu ide pokok. Ide pokok itu pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Cara menemukannya, baca seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Tandai ide pokok, tandai info penting tiap paragraf. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Dwi. Nah, sekarang kita lihat ya, tumbuhan jahe. Ini ada suatu teks tentang tanaman jahe. Nah, kita lihat di sini tanaman jahe ini apa ide pokok dari tanaman jahe. Oke, Jainal, silakan. Untuk paragraf 1 silakan dibaca ya. Iya, Bu. Tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe termasuk ke dalam kategori tumbuhan rimpana
yang amat populer sebagai bahan obat-obatan sekaligus bumbu dapur, terutama di daerah pedesaan. Jahe akan sangat mudah dijumpai keberadaannya, bahkan di lingkungan tempat tinggal sekalipun. Dengan demikian, orang-orang pedesaan dapat dengan mudah menemukan jahe apabila sedang membutuhkannya. Udah, Bu. Oke, good. Nah, terima kasih. Oke, siapa yang mau jawab apa ide pokok dari paragraf 1? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa bantu identifikasi apa sih ide pokok dari paragraf 1? Saya Bu mau nyoba boleh? Iya, boleh. Ayo, Hikmah, silakan. Itu Bu, tumbuhan jahe termasuk ke dalam kategori tumbuhan rimpana yang amat populer sebagai bahan obat-obatan sekaligus bumbu dapur. Oke, jawabannya disimpan dulu ya. Ibu simpan dulu ya. Terima kasih Hikmah. Ayo, Ya, Bu. siapa lagi yang bisa Saya mengemukakan? Bu. Oke, ayo Dwi. Jahe amat populer sebagai bahan obat-obatan dan bumbu dapur. Itu Bu. Oke, betul. Oke, Hikmah. Kalau Hikmah yang Hikmah bacakan dari tumbuhan jahe sampai bumbu dapur itu merupakan kalimat utama, ya. Nah, ide pokoknya adalah jahe amat populer sebagai bahan obat-obatan dan bumbu dapur. Betul. Yang dari Dwi tadi betul. Tapi hikmah tadi yang Hikmah bacakan adalah kalimat utama ya. Terima kasih pendapatnya. Oke, selanjutnya siapa yang mau membacakan untuk yang kedua, paragraf kedua? Silakan Intan. Iya, Ibu. Tanaman jahe terdiri dari 3 jenis, yaitu jahe putih berukuran besar, jahe putih berukuran kecil, dan jahe merah. Jahe putih besar atau yang sering disebut sebagai jahe gajah memiliki wilayah persebaran di Jawa Barat. Tumbuhan jahe ini memiliki karakteristik bentuk yang mengembung, gemuk, besar, rasa yang tidak pedas, serta berwarna putih kekuningan. Ibu sudah. Oke, terima kasih Intan. Yuk, silakan sambil tadi sudah kita baca, sudah kita cermati. Nah, yang untuk paragraf kedua, ada yang tahu ide pokoknya apa? Saya, Bu. Iya, siapa tadi? Oh, Ratna ya? Iya, Bu. Oke, silakan Ratna. Tanaman jahe itu ada 3, ada jahe putih, jahe merah, dan jahe gajah. Oke, sip, mantap. Sudah paham ya tentang cara menentukan ide pokok? Sudah Bu. Sudah? Nah, nanti setelah ini kalian kerjakan di LKPD, ada teks. Di situ nanti kalian kembangkan lagi ide pokoknya menjadi suatu teks yang lain. Oke? Siap ya semuanya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, hari ini pelajaran kita sampai di sini. Dari hari ini apa saja yang sudah kamu dapatkan, apa saja yang sudah kamu dapatkan? Ada yang bisa mengemukakan? Saya Bu. Ya, silakan Dwi. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, Bu. Iya, bagus. Tentang apa lagi? Mencari ide pokok, Bu. Iya, betul. Ada tadi mencari tentang perkembangbiakan, mencari ide pokok. Dwi ini benar-benar memperhatikan ya apa yang Ibu sampaikan. Oke, sekarang untuk supaya kalian lebih lagi memahami materi ini, kita lakukan kuis yuk untuk latihan soal di Quizizz. Semuanya nanti buka Quizizz link ini ya. Link ini akan Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kalian, lalu kalian akan mengerjakan. Ada 10 soal, oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga semuanya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan jangan lupa diulangi kembali
Oke, silakan. Salah satu siswa akan Ibu tunjuk untuk menutup hari ini dengan membaca doa. Oke, siapa ya? Lena. Ya, Bu. Yuk, kita baca doa. Mari teman-teman, setelah kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap sehat semuanya ya, dan patuhi Ya, Bu. protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa.